Pernah dengar istilah kapal roro nggak teman? Yang biasa kita temukan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia? Terus pernah nggak bertanya, apa sih bedanya sama kapal feri? Coba deh, sebelum lanjut nonton, tulis dulu di kolom komentar apa yang teman-teman tahu soal kapal roro. Di episode kali ini kita bakal kupas lebih dalam soal kapal roro. Tapi jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ya. Buat yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya dulu. Sekarang juga. Jadi sebenarnya kapal roro dan kapal feri itu adalah dua kapal yang sama. Tapi nggak semua kapal feri itu berjenis roro. Memang kebanyakan kapal feri yang ada di Indonesia sekarang ini berjenis roro. Jadi apa sih maksudnya roro itu? Roro adalah singkatan dari roll on roll off. Banyak yang menyangka kalau roll on roll off berarti kapalnya nggak selalu beroperasi dan bergantian sama kapal lainnya. Padahal itu salah. Setelah Angkutpedia telusuri, ternyata roll on roll off itu berarti kendaraan yang mau keluar masuk kapal bisa bergerak dengan tenaganya sendiri. Konsep kapal roro merupakan kebalikan dari konsep kapal lift on lift off alias kapal lolo. Kapal jenis ini membutuhkan bantuan alat angkat khusus untuk memasukkan kendaraan ke perut kapal. Mungkin teman ada yang bingung ya, maksudnya apa sih? Ya jelas aja dong, kendaraan bisa keluar masuk sendiri selama ada bensin sama supirnya. Jadi sebelum ada kapal roro, semua kendaraan yang naik kapal laut diperlakukan sebagai kargo. Maksudnya, kapal akan memasukkan mereka pakai bantuan krain atau alat angkat lainnya. Untuk alasan keamanan, sebelum masuk kapal, bensin di tangki kendaraan harus dikosongkan. Aki juga harus dicopot. Sungguh nggak gampang kalau mau bawa kendaraan bermotor ke kapal laut. Pada tahun 1833, sebuah perusahaan kapal dari Inggris memperkenalkan konsep kapal roro. Tapi itu pun cuma untuk mengangkut kereta. Jadi dari stasiun, kereta bisa langsung meluncur ke lambung kapal dan nggak perlu lagi pakai bantuan krain. Baru seabad kemudian, kapal roro mulai mengangkut mobil dan motor buat memenuhi kebutuhan militer di masa Perang Dunia Kedua. Nah, sejak itulah konsep kapal roro berkembang untuk keperluan masyarakat luas sampai sekarang. Salah satu ciri utama kapal roro adalah adanya pintu rampa, bisa di bagian depan kapal, belakang, atau keduanya. Terus, pelabuhan yang melayani kapal roro biasanya udah dilengkapi sama dermaga apung. Dermaga ini bisa secara otomatis menyesuaikan ketinggian dengan pasang surutnya air laut. Jadi, begitu pintu rampa dibuka, pengelola pelabuhan tinggal menggelar jembatan kecil ke perut kapal. Kendaraan pun bisa keluar masuk dengan leluasa. Kita yang masyarakat awam mungkin berpikir kalau kapal roro itu identik dengan kapal feri yang mengangkut orang dan kendaraan sekaligus ya. Padahal sebenarnya kapal pesiar, kargo, bahkan kapal tongkang pun ada yang berjenis kapal roro. Bahkan ada juga kapal kargo khusus mobil atau biasa disebut pure car carrier yang sudah berjenis roll on roll off. Dengan kapal ini, mobil-mobil yang dikirim dari pabrik bisa langsung masuk ke kapal tanpa bantuan alat angkat lainnya. Kehadiran kapal roro tentu aja memudahkan para penumpang kapal yang ingin membawa kendaraan. Mereka tinggal bayar tiket khusus untuk kendaraannya, menunggu antrean, dan masuk ke perut kapal. Penumpangnya tinggal nyantai menikmati indahnya pemandangan laut. Kalau ada teman-teman yang belum pernah naik kapal roro, coba deh sekali-sekali ngerasain sensasinya. Tiketnya pasti nggak mahal kok, lumayan buat ngisi waktu luang. Segitu dulu ya cerita soal kapal roro. Jangan lupa support Angkutpedia dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita Angkutpedia lainnya. So, see you and bye-bye.